Stabilitas finansial itu apa? Aduh, maaf Pak, kayaknya ini nggak ditampilin deh di ini di Menerangkan lisan. ya Pak. Stabilitas keuangan itu bank dapat memiliki arti yang berbeda pada tingkat yang berbeda studi ini. Ini. Menurut Rob dan Ahmad tahun 2020 memandang stabilitas keuangan sebagai sesuatu yang menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan. Ancaman terhadap stabilitas keuangan dapat berasal dari guncangan dan penularan ketika likuidasi dan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak menjadi dipertanyakan. Gitu. Kita kan menjelaskan definisi stabilitas keuangan. Katanya beda-beda maknanya pada level yang berbeda. Terus itu ada kata the study examine the definition of financial stability of commercial banks by some researchers in order to unify the concept used in this study. Jadi dia itu berawal dari bahwa definisi-definisi sebelumnya itu beda-beda. Lalu kemudian berusaha untuk menyeragamkan konsep untuk digunakan dalam studi ini gitu. Jadi peneliti ini lalu mendefinisi apa? Nah, dalam penelitian ini, stabilitas keuangan bank umum dianggap sebagai keadaan di mana sistem tidak mengalami ketidakstabilan keuangan. Komponen-komponen bank umum beroperasi secara stabil dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan baik, termasuk pembayaran dan transfer dana ke perekonomian sekaligus menyerap guncangan ekonomi pada tahap awal untuk membatasi penyebaran krisis sistemik. Itu menurut dalam penelitian ini, Pak. Kalau capital adequacy rasio itu apa? Capital adequacy ratio bank umum itu adalah ukuran kecukupan modal berdasarkan rasio antara modal ekuitas dan total aset tertimbang menurut risiko bank. Terus teori yang menjelaskan mengapa kemudian muncul variabel profitabilitas baik ROE maupun ROA, size juga loan to asset ratio, kemudian deposit to asset ratio, dan juga loan loss ratio itu menurut kajian literaturnya si penulis ini apa? Kok lalu muncul variabel-variabel itu? Padahal semula kan hanya dua variabel tersebut, yaitu capital adequacy ratio dan financial stability.
Gimana penjelasannya? Kok kemudian muncul sejumlah variabel yang juga dihubungkan dengan stabilitas keuangan atau financial stability, bukan hanya capital adequacy. Peneliti punya maksud apa? Kok tiba-tiba muncul itu? Padahal di depan hanya ngomong tentang capital adequacy ratio dengan financial stability. Jika nggak ada argumen apa-apa tiba-tiba muncul, maka ini juga contoh tulisan yang nggak baik. Kok nggak ada dasarnya? Mestinya di paragraf terakhir halaman 63 ini, di bawahnya ada paragraf yang menjembatani 1.4 sampai 1.8. Mengapa kemudian mereka menghubung-hubungkan variabel itu terhadap financial stability? Yunita tadi menyebut kata variabel kontrol. Dari mana kamu menemukan istilah itu, Yunita? Di abstraknya ada variabel kontrol, Pak. Menyebut variabel kontrol gitu. Iya, Pak. Sayangnya kamu apakah menemukan di bagian 2 ini tulisan tentang bahwa ia ingin mengontrol sejumlah variabel yang juga diduga berpengaruh terhadap financial stability di bagian literatur review. Mungkin yang di bagian 1.3, Pak. Di mana? 1.3. Iya. Di mana tuh itu? Jadi itu di situ disebutkan bahwa rasio kecukupan modal juga menentukan likuiditas dari penyerapan stok, dari risiko bisnis perbankan termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembayaran. Gimana itu? Yang alinea pertama ini. Yang di kalimat kedua, Pak, yang the capital adequacy ratio also determine the liquidity and absorption. Sebenarnya dari depan, soalnya udah ada kata not only have enough. Oh iya, Pak. Ini kan artinya tidak cukup hanya kan. Oh iya. Capital to grow their business, but at the same time have enough financial capacity to absorb any financial turmoil and maintain financial stability. Jadi juga membutuhkan kapasitas keuangan yang enough, yang cukup. Dan itu mungkin ditandai dengan profitabilitas itu. Mungkin juga size itu ada kaitan. Terus resiko-resiko. Ini kaitannya dengan loan to asset ratio, deposit to asset ratio, loan loss ratio. Mungkin memang terbongkar dari sini. Yang kemudian ini nanti akan dikontrol dalam pengaruhnya terhadap financial stability. Apakah faktor-faktor itu memang juga menjadi penentu stabilitas keuangan bank komersial di Vietnam? Hipotesisnya seperti itu. Sekarang metode atau desain risetnya. Ini kalau mau disajikan mulai dari objek research, dijelaskan enggak di sini? Objek risetnya siapa?
aku cek risetnya itu bank-bank yang ada di Vietnam gitu Pak, yang berapa? Bank komersial apa bank apa? Bank komersial Pak. Bank komersial di Vietnam. Periode risetnya kapan? 2010 sampai 2020, Pak. 2010 sampai 2020. Dengan objek penelitian sampelnya berapa? Jumlah bank 18. 18. Diambil dari populasi sebanyak berapa? Populasinya diketahui enggak? Tidak, Pak, tidak diketahui, Pak. Langsung 18. Iya. Terus pengukuran variabel. Kalau variabelnya kan itu tadi, variabel utamanya adalah capital adequacy, rasio, dan financial stability. Tapi ada juga variabel-variabel tambahannya yang termasuk variabel kontrol tadi, yaitu profitability, di situ diukur ROE, kemudian size, kemudian rasio-rasio tadi. Lalu pengukuran masing-masing variabelnya gimana? Untuk capital adequacy ratio itu diukur dengan apa? Capital adequacy ratio itu diukur dengan Z-score ROA dan Z-score ROE, Pak. Itu stability-nya toh. Itu financial stability toh yang diukur dengan itu. Menggunakan Basel 2, Pak. Basel 2. Basel 2. Yang mana formula matematiknya seperti ini ya, persamaan 1. Sementara persamaan 2 dan 3 itu untuk mengukur financial stability of commercial bank gitu ya. Terus data yang diperlukan apa seandainya Anda ingin menerangkan itu? Kalau pengukurannya begitu, maka Anda supaya bisa melakukan pengukuran dengan formula seperti itu, data apa saja yang diperlukan dalam riset ini? Belajar menggali kebutuhan data, biar nanti kalau merancang tentang data dan metode pengumpulannya bukan diisi data primer adalah dan data sekunder adalah, tetapi data apa gitu. Coba kamu identifikasi dari formula-formula itu, termasuk variabel kontrolnya tadi. Sebenarnya data-data yang diperlukan oleh peneliti ini meliputi data apa saja? Jika yang tier 1 kapital itu, data yang diperlukan ada modal ekuitas, modal saham biasa, aset tidak berwujud, dan cadangan penghasilan yang diaudit, Pak. Kalau tier 2? Kalau tier 2 itu terdiri dari laba ditahan yang tidak diaudit, kemudian cadangan yang tidak diaudit, kemudian ada cadangan kerugian umum. Terus yang risk weighted assets itu? Itu aset tertimbang, Pak. Aset tertimbang. Ya. Terus yang untuk ini financial stability ini butuh data apa saja? Itu butuh data rasio ROA,
ROE. Data rasio itu sebelum mereka menyiapkan dalam bentuk rasio, maka data awal mentahnya yang kamu perlukan apa, Yunita? Kalau untuk ROE itu yang dibutuhkan laba bersih dan total aset. Kemudian yang ROE itu dibutuhkan laba bersih setelah pajak dan ekuitas saham, Pak. Lalu leverage ya? Ya, leverage. Itu apa? Itu rasio leverage keuangan, di mana total yang dibutuhkan itu total ekuitas dan total liabilitas, Pak. Jadi yang dibutuhkan data total ekuitas dan data total liabilitas, gitu ya? Iya, Pak. Kemudian kalau proses pengukurannya nanti bisa dihitung Z-ROA dan Z-ROE itu. Terus terkait dengan profitability tadi, tentu datanya bisa hidup dengan itu kan, ROE-nya. Terus size diukur dengan apa? Logaritma natural, Pak, atau LM. Logaritma natural dari apa? Dari total aset. Total aset. Berarti butuh data total aset. Terus tentang tadi LLR, terus deposit turun atau apa tadi yang kalau LLR itu membutuhkan data cadangan kerugian pinjaman dan portofolio pinjaman bruto. Kemudian untuk deposit to asset ratio itu membutuhkan total kewajiban dan total aset. Sedangkan untuk LTA itu membutuhkan data kredit yang diberikan dan total aset, Pak. Oke, kamu bagus ini. Lalu setelah data-data tersebut diperoleh, maka variabel-variabel itu diukur dengan menggunakan data yang tersedia tadi. Kemudian setelah menjadi data final, jadi variabelnya sudah terukur final, maka kemudian data itu akan dianalisis pakai model-model ini, yaitu 456. Itu ya. Tadi saya kok menemukan di sana ada GMM gitu loh. Apakah ini model regresinya diestimasi dengan GMM? Hasilnya gimana? Sebentar, metode analisisnya. Kalau Anda diminta menggali metode analisisnya itu, yang pertama pakai teknik analisis apa? Pertama-tama, kalau melihat dari laporan hasilnya di bagian 3, result. Dia menganalisisnya itu dimulai dari apa? Statistik deskriptif, Pak. Statistik deskriptif. Meliputi jumlah observasinya berapa, minnya berapa, deviasi standar berapa, nilai minimum berapa, nilai maksimum berapa untuk masing-masing variabel. Lalu analisis berikutnya dengan menggunakan apa? Correlation coefficient matrix. Pakai teknik analisis korelasi. Lalu selanjutnya pakai apa? Regression dan robustness checks, Pak. Pakai analisis regresi dengan robustness check. Dan regresinya itu diestimasi dengan metode GMM. Hasilnya kayak apa dari masing-masing teknik analisis yang dipakai? Kalau deskriptifnya udahlah lihat tabel 2 gitu. Untuk correlationnya, variabel apa yang hubungannya terhadap financial stability itu paling kuat? Dan negatif atau positif? Tabel 3, dalam hal ini rasio lancar dan ROA memiliki hubungan negatif, yaitu R Rasio lancar itu apa?
Rasio lancar yang kamu maksud apa? Di sini kan nggak ada rasio lancar, toh? Nggak ada kan rasio lancar? Rasio likuiditas. Nggak ada. Yang mana toh? Kan rasio kecukupan modal, Mbak, sing diamati. Kok membelot ke sana gimana toh? CAR toh. Hubungan yang paling kuat itu CAR, Pak. Di mana hubungannya itu positif. Positif berapa? Kalau paling itu kamu menyebut angka no Yunita. Dengan koefisien korelasi sebesar gitu no. Iya, Pak. Dengan koefisien korelasi terhadap Z-ROA itu 0,0153. Kemudian jika dengan Z-ROA itu angkanya sebesar 0,062, Pak. Di mana itu kamu baca, kamu temukan? Di tabel ketiga, Pak. Di baris ketiga. Tabel ketiga, baris ketiga. Z-ROA-nya kan 0,015. Ini. Iya, Pak. 0,0153. Kecil toh? Oh, berarti yang Z-ROA itu yang di DTA ya, Pak? Yang 0,117. Yang paling kuat. Mana itu? Paling atas sendiri, ini berarti kan antar variabel dependen. Kalau yang independen terhadap paling kuat ya ROE tapi negatif 0,1811. Tapi apakah memang ROE itu hubungannya dengan stabilitas keuangan? Berarti kalau seperti itu kan semakin tinggi profitabilitas, maka semakin turun stabilitas. Itu kan nggak masuk logika toh. Iya, Pak. Berarti itu kan kalau kamu riset begitu itu kamu bakal ditanya oleh pengujimu. Kenapa pengaruh ROE terhadap stabilitas finansial kok negatif gitu? Apa penjelasannya Yunita? Kalau hipotesisnya tadi menyebutkan arah kok enggak? Kalau hipotesisnya tadi menyebutkan bahwa profitabilitas itu berkorelasi positif, Pak. Positif toh. Tapi Iya. itu kan negatif toh. Iya, Pak. ROA-nya juga negatif. Dan ini ada keterangan kalau signifikan apa enggak? Tidak ada keterangan signifikan ya, Pak. Ada di situ. Oh, tapi tabel 4 ya. Yang tabel 3 ada keterangan bahwa itu P-value-nya kurang dari alfa apa enggak? Penjelasan tabel 3. Wah, itu P-value-nya kurang dari alfa, Pak, sebesar 0,00. Berarti signifikan dong. Kalau kurang dari alfa. Soalnya yang di sini itu tidak konsisten, Pak, artikelnya. Yang di atas itu bilang hipotesis H2-nya diterima. Sedangkan yang di bahan diskusinya itu ditolak, Pak. Maksudnya itu Nah, itu hasil kamu review. Kalau kritis, kamu mereviewnya kritis, maka kamu bisa menemukan kayak gitu. Dan itu harus kamu koreksi. Kamu bukannya mengikuti begitu saja ya, Yunita. Ya. Kamu harus berani melawan. Yang betul yang mana gitu, bukan kok diapalin terus diikuti ya. Jadi kamu malah berhasil dalam mereview. Kalau bisa menangkap
baik kelebihan maupun kekurangan dari paper ini gitu. Ini kira-kira angka-angka dalam metric correlation ini menunjukkan koefisien korelasi yang signifikan enggak? Artinya p-value-nya kurang dari alfa enggak? Ini kan mungkin di sini nih, kalau Anda lihat result, mungkin kamu mencari kata-kata atau tulisan tabel 3, table 3 presents the metric of correlation coefficient between the variable used. The correlation coefficient between the variables in the model will show an overview of the relationship between the factors and the research model. Tapi saya nggak menemukan kata-kata bahwa p-value nya itu kurang dari alfa atau enggak. Kalau yang tabel 4 ada kata-kata itu. Dan di sini di tabelnya juga nggak ada keterangan misalnya bintang atau apa gitu. Padahal ini bermakna jika angka-angka itu signifikan secara statistik, yang artinya p-value-nya kurang dari alfa gitu. Maka ini juga meragukan juga untuk memaknai angka-angka itu. Tapi seandainya ini signifikan, maka mana ada problem di sini. Hipotesisnya itu sebagian tidak terdukung data. Yang kelihatan saja misalnya arah hubungan, misalnya profitability dengan stabilitas keuangan menurut hipotesisnya diduga positif tapi hasilnya negatif, atau menurut teori hubungannya positif, menurut data hasilnya negatif. Kayak gitu itu dalam riset sering terjadi dan peneliti mestinya menjelaskan kenapa gitu. Untungnya saja ini variabel kontrol ya, variabel yang utama mereka CAR, hubungannya dengan Z-ROA maupun Z-ROE ini positif-positif gitu. Kalau ini mungkin sejalan ya dengan hipotesis ya. Iya Pak, sejalan. Sekarang kita loncat ke anu aja, ke regresinya. Karena di situ ada kata-kata bahwa p-value both models which are greater than 0,05. Berarti p-value-nya lebih dari 0,05. Therefore, the result in the further analysis CMM are significant. Lebih besar kok signifikan ya. Ini juga ketemu lagi tidak konsisten Yunita. Kan mestinya p-value lower ya, bukan greater ya. Iya lower Pak. Lower kan? Iya. Mestinya lower than 0,05 kalau mau disimpulkan bahwa signifikan loh. Kalau lebih mestinya kan insignificant. Tetapi lucunya di sini ada yang signifikan, ada yang bintang-bintang 3, bintang 2. Yang berbintang kan ini yang signifikan. Kalau kita lihat p-value-nya di sini juga banyak yang di bawah 0,05. Kecuali yang variabel-variabel kontrol ini banyak yang tidak signifikan. Ini ada ringkasannya. Hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang tidak didukung data hanya hipotesis 5. Betul? Iya Pak. Kalau hipotesis 5-nya bunyinya apa yang nggak terdukung data ini? Yang not supported itu.
Jadi deposit to asset ratio-nya memiliki korelasi negatif, korelasi positif dengan stabilitas keuangan bank umum. Terus atasnya itu tadi kalau menurut korelasinya negatif, tapi di sini kok positif ya? Apa menurut regresi ini yang positif? Regresinya negatif itu yang yang ROA. Tapi kalau Iya, ROE, negatif. kalau size positif, ROA negatif kok dibilang positif ya? Itu profitability has a positive correlation with commercial bank financial stability. Berarti tidak sesuai ya? Ya, banyak yang tidak sesuai, Pak. Oh gitu. Ini kok ada kiri kanan ini perbedaannya apa? Yang di tabel keempat, Pak. Yang sebelah kiri itu dependent variabelnya Z-ROA, Pak. Tapi kalau yang sebelah kanan itu dependent variabelnya Z-ROE. Z-ROE. Dan kemudian profitability-nya untuk yang kiri itu ROA, yang kanan ROE gitu ya? Iya, Pak, betul. Dan sama-sama negatif. Koefisien itu enggak dengan tabel bawahnya yang menunjukkan apa ini kayak ringkasan hasil itu enggak sejalan. Terutama yang itu ya, yang hipotesis 2 ya. Profitability di situ hasilnya menunjukkan negatif, disimbolkan positif. Size positif memang. LTA negatif. LTA negatif. DTA tidak signifikan. LLR signifikan dan negatif. LLR negatif memang. Signifikan ya. Jadi kalau seperti itu gimana pembahasannya? Gimana diskusi atau pembahasannya? Masing-masing hasil itu kalau dikembalikan ke teorinya, ke bab 2-nya, ke literatur review dan pengembangan hipotesisnya, temuan-temuan ini itu selaras atau konsisten dengan teorinya enggak? Kalau kamu amati satu persatu dari temuan tadi, dari hasil tadi. Terus mengapa kamu bisa menjelaskan ini, Pak? Itu kan the first, second, third, fourth, finally. Berarti kan hasil-hasil tadi itu kan di sini dibahas. Temuan-temuan tadi kan dibahas. Dibahas itu didiskusikan. Mendiskusikannya itu kan mempertemukan, mengkonfrontir apa yang diperoleh dari analisis data dengan apa yang dinyatakan dalam teori.
Jadi kalau kamu nanti bikin bab 4, isinya adalah hasil dan pembahasan, pada bagian pembahasan itu maksudnya adalah hasil atau temuan dari analisis data, itu kamu benturkan lagi dengan teori atau dan hipotesis yang kamu kembangkan di bab 2. Lah sama halnya ini. Temuan mereka itu kalau Anda benturkan dengan teori yang ada di bab 2, itu seperti apa? Saya coba jawab ya Pak. Ya. Jadi untuk profitabilitasnya itu dikonfirmasi bahwa mempunyai korelasi yang positif dan signifikan antara rasio kecukupan modal dan stabilitas keuangan di Bank Umum